malu, jangan merasa lelah. Terus dari bawah, nanti besar itu adalah bonus ya. Yang penting terus mau memulai dengan baik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ya sampai akhirnya Allah menguji dengan dimudahkan perusahaannya berkembang. Walaupun sekarang dalam situasi sulit, tapi ternyata alhamdulillah ya. Contoh ada perusahaan MQ Bike, sepeda itu ya. Alhamdulillah karena situasi begini beralih kita jualan sepeda, jadilah toko MQ Bike dan sebagainya. Artinya jangan risau dengan rezeki karena kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Tapi risau pertama tuh risaunya adalah berkah tidak rezekinya nih. Menjemputnya niatnya benar, caranya benar atau tidak nih. Jadi takut itu takut tidak barokah, bukan takut tidak punya rezeki. Kita bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki karena rezekinya sudah ada. Kita tinggal jemput, yang kita cari itu adalah berkahnya. Berkah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Kalau sudah dapat nih diberi, nah ini juga ujian, syukur atau tidak. Apa jadi ujub, jadi ria, jadi maksiat dengan syukur, barulah rezeki kita ini punya kebaikan. Kalau nanti Allah sedang menahan rezeki kita ya ditahan, sabar atau tidak, sabar itulah yang menjadi kebaikan. Rezekinya ditahan nggak apa-apa, tapi jadi pahala sabar. Nanti ada waktunya diambil rezeki kita, mungkin jatuhlah, gagal lah, bangkrut. Udah biasa itu ya. Ada ketipu, nah ini biasa sekali. Gak apa-apa. Yang penting bagaimana ridho kepada takdir dan mengambil pelajaran dari takdir itu. Nah, jadi adanya jangan ujub, tapi jadi syukur. Kalau sedang ditahan kita sabar, jangan keluh kesah. Kalau diambil kita ridho. Yang penting tidak ada kemelekatan dunia ini di hati kita. Jangan sampai lengket dunia ini. Tidak boleh. Yang lengket itu adalah pemilik dunia berikut segala isinya. Allah yang lekat ini ya. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak sombong walaupun ganti-ganti, diambil sampai habis tidak sakit hati karena tukang parkir hanya merasa tertitipi. Nah, nanti lebih banyak lagi dengan coach ini akan lebih detail ya. AA sekarang sudah sangat mengurangi aktivitas bisnis yang karena sudah didelegasikan dan sekarang lebih senang kalau bisa membantu dengan ilmu dan pengalaman ya. Yang jelas 3M mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Jangan pernah nanti-nanti karena besok lusa mungkin kita sudah tiada. Terima kasih sahabatku sekalian. Santripreneur ini sesuatu yang Masya Allah. Alhamdulillah, lihat banyak sekali yang ikut bergabung. Mudah-mudahan Coach akan bisa memaparkan lebih detail lagi. Dan kalau masih tertarik dengan apa yang A sampaikan, kita ikuti lewat kajian A pagi hari saja ya di medsos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Coach, semoga kawan-kawan bisa menikmati jamuan ilmu pada malam ini. Terima kasih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk kita semua, Haji Abdullah Hakim. Terima kasih sekali atas sambutan dan ilmu yang disampaikan, juga pengalaman-pengalaman. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih A. Lanjut, mangga. Pak Ridwan silakan, Fadol ya. Ikut menyimak nih, wajah dihilangkan ya, ngirit kuota bagi teman-teman. Fadol silakan ya. Baik A. Baik, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah sambutan sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Tapi sebelum ke acara inti, teman-teman, ayah bunda, serta sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya selaku MC mengingatkan untuk berinfak atau bersedekah terlebih dahulu nih. Nah, silakan kepada operator untuk menampilkan QRIS-nya terlebih dahulu, karena sebelum kita menuntut ilmu, jikalau kita bersedekah terlebih dahulu, insya Allah keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Jadi kepada operator silakan untuk mengaktifkan QRIS-nya di layar. Silakan bagi teman-teman yang ingin bersedekah atau berinfak bisa langsung scan, karena sekarang zaman digital ya, boleh banget langsung di scan di layar.
Silakan bagi para peserta, ayah bunda serta sahabat-sahabat semua untuk melakukan QRIS. Nah, sudah terlihat ya, sahabat-sahabat semua, ya bunda semua, di layar utama boleh banget itu ada QRIS dari operator, boleh langsung dilihat. Banyak caranya, yang penting itu via digital. Kepada sahabat-sahabat, ayah bunda semuanya, silakan diberi waktu kurang lebih 2 menit untuk melaksanakan QRIS atau infak secara digital. Mangga kepada ayah bunda dan juga sahabat-sahabat semua untuk melakukan QRIS. Baik, sebelumnya sekalian sambil QRIS, sahabat-sahabat semua beserta ayah bunda, diinformasikan juga bahwasannya kegiatan ini selain live di Zoom, kita live streaming juga di YouTube dan juga ada di Facebook ya. Silakan, jadi teman-teman yang tidak bisa masuk Zoom atau berhalangan hadir bisa langsung menyimak via YouTube dan yang lainnya. Dan juga ini disiarkan langsung oleh MKTV. Silakan bagi teman-teman, sahabat-sahabat, ayah bunda semuanya yang ingin melihat kegiatan ini bisa langsung dilihat di MKTV atau di YouTube dan sosial media lain. Nah, teman-teman tadi sudah dikatakan oleh keutamaan-keutamaan tentang santripreneur atau berentrepreneur, tapi juga tidak lepas dari yang namanya kemelekatan hati bersama Allah gitu, karena sejatinya kita juga berentrepreneur atau berwirausaha itu kita ya ibadah gitu. Jadi sekalian teman-teman, sekalian ingatkan, kuatkan hati dalam untuk memulai ini. Kita perbanyak dulu, perkuat dulu ilmunya dengan mengikuti webinar ini, dan nanti akan ada materi utama dari Coach Ridwan Abadi, dan nanti teman-teman jangan lupa untuk mengamalkannya. Tadi dari kata A, dimulai dari niat terlebih dahulu, memulai dulu, dan selalu bersyukur dan selalu bersabar, intinya seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita coba langsung sapa dulu ke Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sehat Coach? Alhamdulillah, ini baru selesai isolasi mandiri. Kemarin 14 hari ini kena COVID, alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu sehat Ustadz, Coach, dan pokoknya kepada yang lainnya, teman-teman peserta selalu dihimbau ya untuk selalu jaga kesehatannya agar tidak terkena virus COVID ini. Alhamdulillah kalau Coach sudah sehat ya. Sudah siap Coach untuk menyampaikan materi hari ini? Insya Allah. Insya Allah siap. Baik, kalau begitu langsung saja kita simak pematerian dari Coach Ridwan Abadi, yaitu selaku founder Sukses Berkah Community, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan beliau ini yang kalau disebutkan panjang juga ini. Yang jelas kita ambil ilmunya, materi-materi dari Coach dan kita nanti praktekkan ke depannya. Silakan pada Coach untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahagia hari ini bisa silaturahim lagi. Ini sudah batch 2 Santripreneur. Yang pertama yang saya hormati Agim, saya menyimak dari tadi, Masya Allah ilmunya banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya malam hari ini, dan semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik dari apa yang disampaikan sebagai petuah tadi maupun pengalaman-pengalaman beliau, dan semoga selalu sehat. Nah, dan juga semua sahabat yang hari ini menyimak, semoga selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi hidayah, sehingga kita bisa belajar dan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Alhamdulillah hari ini di program Santripreneur Batch 2 ini sudahan angkatan kedua. Kalau yang di angkatan pertama kemarin, Masya Allah saya interaksi dengan begitu banyak juga teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, dan pertumbuhan teman-teman selama mengikuti program Santripreneur begitu luar biasa.
Nah, di hari ini seperti tema kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa melejitkan ruhiyah dan juga rupiah. Nah, tadi kalau ruhiyah sudah banyak disinggung sama AA, nah saya mungkin sedikit menambahkan tentang bagaimana melejitkan rupiah di masa pandemi. Dan alhamdulillah selama tahun 2020 saya mendampingi teman-teman di berbagai program, baik program di Santripreneur maupun di SBC sendiri. Dan ternyata banyak teman-teman ketika kita mengalami pandemi tidak selalu negatif. Jadi Masya Allah rezeki seperti yang tadi disampaikan sama AA, rezeki itu sudah ada dan tinggal kita jemput, tinggal caranya. Nah, jadi ketika ada yang turun, ternyata Allah ciptakan keseimbangan, ada tempat lain yang meningkat gitu. Nah, tugas kita bagaimana kita bisa melihat sebagai seorang entrepreneur, maka fokus kita adalah menciptakan solusi. Karena dalam setiap kondisi, dalam setiap masalah, pasti menciptakan sebuah peluang. Nah, jadi masalah itu menciptakan peluang. Dan tugas kita bagaimana kita bisa mengkonversikan peluang-peluang tadi menjadi solusi yang akhirnya itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Seperti tadi menyampaikan, oh ternyata di beberapa usaha ada yang turun, tapi ternyata ketika pandemi banyak yang pengen sehat, akhirnya goes, dan ketika goes akhirnya ada peluang baru. Apa peluangnya? Jualan sepeda. Dan ini dicapai juga banyak teman-teman yang kita dampingi di program pembinaan kepada UMKM. Nah, insya Allah coba mungkin saya sharing sedikit ya, share screen. Oke. Ya, apakah bisa terlihat kira-kira share screen saya? Terlihat, Coach. Oke, alhamdulillah. Aman. Nah, jadi saya sharing sedikit tentang malam ini adalah tentang tetap ekspansi di masa pandemi. Jadi pandemi bukan alasan untuk kita menyerah gitu. Pandemi bukan alasan untuk kita tidak bertumbuh atau pandemi bukan alasan untuk kita akhirnya udahlah pasrah kita tidak berbuat apapun gitu ya. Nah, jadi pandemi ini adalah satu kesempatan buat kita juga untuk membuktikan apakah kita ini sebagai pemenang sejati ya atau kita sebenarnya selama ini bisnis kita bertumbuh karena keberuntungan gitu, karena mungkin bisnis kita bertumbuh ini karena apa namanya ya kita berada di kondisi yang tepat, tapi kita sebenarnya belum siap untuk benar-benar menjadi seorang pemenang. Dan semoga pandemi ini menguji kita dan kita bisa lolos, kita bisa lewat, kita naik kelas dan kita menjadi pemenang sejatinya, karena ini adalah ujian sesungguhnya yang diberikan kepada kita. Nah, saya cerita sedikit tentang teman-teman ya yang selama masa pandemi kemarin yang kita dampingi dan ternyata Masya Allah ternyata bertumbuh gitu. Jadi kita pengen menunjukkan agar teman-teman semangat juga ya bahwa ternyata banyak loh yang ternyata bisnisnya masih bisa eksis, banyak yang ternyata bisnisnya tetap bisa bertumbuh. Ini namanya Mas Rahmat Heri Susanto dan juga ada Mbak Naila dari Surabaya. Usahanya namanya Ayam Geprek Momi gitu ya. Ayam Geprek Momi ternyata pada saat pandemi selama 2020 malah bisa buka 3 cabang. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa menurut saya gitu. Kenapa? Karena di saat mungkin orang lain ngerasa, wah pandemi susah untuk bisa ekspansi, susah untuk bisa berkembang, ternyata masyarakat malah bertumbuh gitu ya. Ini buka 3 cabang di Kedung Sari Surabaya 25 Juni, ya, itu pas pandemi kan. Logo Mas Malang 25 Agustus, buka Darmo Permai Surabaya 26 Oktober gitu. Nah, dan bahkan masih ada rencana pembukaan lagi selama tahun 2021 ini. Nah, ini contoh ya tadi dari Mas Rahmat ini outlet-outletnya yang beliau buka, salah satunya juga bekerja sama dengan Grab Kitchen, dan omsetnya bertumbuh terus gitu. Dan beliau menyampaikan di masa pandemi ternyata banyak orang yang akhirnya merubah kebiasaan dari makan di outlet, dine in, akhirnya lebih banyak memilih online, dan beliau berkolaborasi atau bersinergi dengan Grab, buka di Grab Kitchen, dipromokan, dan alhamdulillah pertumbuhannya signifikan gitu ya. Nah, ini ada Presiden SBC yang sekarang namanya Kang Aldi ya dari Yogyakarta. Dia punya namanya Seblak Asgar gitu. Ternyata selama masa pandemi Kang Aldi bisa buka 3 cabang. Nah, ini contoh, dan ini ada peluang yang begitu luar biasa yang Kang Aldi ceritakan. 1 Februari buka di Kliningan Bandung, 28 Agustus buka di Yogyakarta di Mall Ambarukmo, dan juga 21 September buka di Lempuyangan. Nah, ini contohnya ya. Kemarin baru buka lagi Desember ya, di Kaliurang. Jadi 4 outlet selama masa pandemi. Ini yang di Bandung buka. Nah, ini yang di di mall, dia cerita bahwa selama 2 tahun mencoba untuk masuk ke Ambarukmo Plaza ternyata nggak bisa masuk karena waiting list. Ternyata pada saat pandemi waiting listnya orang pada mundur dan bahkan ditawari sama manajemen untuk buka gitu, bahkan tanpa sewa dengan sistem bagi hasil, dan Masya Allah luar biasa. Jadi pandemi itu menciptakan banyak peluang sebenarnya ya. Nah, ini buka juga di Lempuyangan gitu di stasiun.
Nah, ini ada juga Mas Rahut ya dari Surabaya. Selama masa pandemi ternyata buka 6 cabang menambah 50 orang karyawan gitu. Masya Allah dia luar biasa Mas Rahut ya. Usahanya jasa. Ini kalau tadi kuliner-kuliner ini ada yang dia biro jasa seperti itu gitu ya. Buka di Bandung tanggal 5 Maret, 16 September, buka di Bekasi, Sidoarjo, Semarang, Madiun dan Jember. Masya Allah ini pertumbuhannya signifikan. Nah, ini contoh outlet-outletnya usahanya yang dibuka selama masa pandemi ya. Dan beliau menceritakan bahkan beliau mendapat karyawan terbaik pada saat pandemi. Kenapa banyak yang di PHK, beliau buka lowongan pekerjaan, ternyata banyak dapat karyawan-karyawan yang bagus selama masa pandemi. Nah, ini ada Mbak Asih dari Yogyakarta, Ali Bakery. Selama masa pandemi bisa buka sampai dengan 13 cabang bahkan gitu ya. Jadi ini tadinya 2019 cuma punya 4 cabang, 2020 nambah 11 cabang. Nah, kalau nggak salah 12 cabang selama 2020. Nah, ini outlet yang dibuka ya. Ini saya cerita sedikit dulu. Nah, dan bahkan masih banyak teman-teman kita yang lainnya. Nah, ini ada salah satunya lagi namanya Mas Nanang dan Mbak Yeni dari Malang, bisa buka 16 cabang di grup usahanya. Ada yang Godeng Nolongso, Geprek Karos gitu ya, yang dibuka selama masa pandemi. Nah, ini ya, outlet-outletnya. Jadi, dan ini terus bertumbuh secara signifikan gitu. Bahkan membuka beberapa brand baru selama masa pandemi. Kenapa? Karena peluang terbuka lebar. Nah, sehingga ayo kita bertumbuh di masa pandemi, apapun kondisinya. Nah, apa aja yang kira-kira bisa saya share? Nah, ada jurus namanya Jeliber. Kira-kira gitu. Ada kalau A selalu ngajarin biar gampang diingat, kita buat jurusnya. Namanya jurusnya Jeliber gitu ya. Jeliber ini apa? Yang pertama, ketika kita ingin bertumbuh, maka pertama harus jeli melihat peluang. Ya. Jadi konsumen tidak hilang sebenarnya. Konsumen tidak hilang, tapi mereka berpindah kebiasaan, mereka berubah kebiasaannya. Yang biasanya mungkin mereka nongkrong di tempat, makan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan bisa dilakukan secara offline. Nah, sekarang dengan pembatasan-pembatasan, akhirnya mereka berubah kebiasaannya. Nah, karena perubahan kebiasaan ini, maka kita harus jeli lihat peluang. Di mana peluang itu, di mana ada masalah, di mana ada kebutuhan, sesungguhnya di sana ada peluang. Nah, jadi tugas kita yang pertama adalah harus jeli ngelihat peluangnya. Nah, kalau kita sudah bisa ngelihat peluangnya, J-nya tadi itu jeli, Li-nya harus lincah menciptakan solusi. Karena tugas seorang entrepreneur adalah menciptakan solusi. Ya, dalam kondisi pandemi, misalnya yang tadinya orang itu bisa makan, datang ke restoran dan seterusnya, sekarang nggak bisa, maka ada masalah baru yang tercipta. Oh, sekarang orang mungkin lebih suka di rumah, belinya lewat online gitu. Maka peluang-peluang online, kuliner secara online mungkin akan lebih masif. Oh, sekarang orang lebih peduli dengan kesehatan, maka peluang-peluang usaha yang di bidang kesehatan akan lebih masif gitu. Nah, terus misalnya sekarang orang lebih suka untuk jalan aktivitas-aktivitas yang menjaga kesehatan gitu. Nah, maka mereka juga mungkin akan kita kalau ngelihat sekarang usaha-usaha dalam sektor yang berhubungan dengan aktivitas outdoor juga signifikan pertumbuhannya gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan gitu. Nah, maka nah, ini kok ada yang mencoret-coret? Mohon maaf. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka bagaimana kita bisa jeli melihat peluangnya. Nah, kalau kita sudah tahu peluangnya, seperti tadi misalnya yang dilihat sama teman-teman yang buka cabang banyak, itu karena mereka bisa melihat peluangnya. Maka yang kedua, lincah menciptakan solusinya. Lincah menciptakan solusi artinya apa? Maka kita jangan terlalu idealis. Kalau produk kita ini saya cerita, ada namanya Mas Arfian di Yogyakarta. Mas Arfian tadinya usahanya dia adalah jualan mukena, jualan jilbab. Nah, pada saat pandemi sudah order senilai barang itu barang untuk kain untuk dibuat jadi jilbab itu senilai 1,7 miliar. Cukup besar sekali gitu. 1,14 atau 1,7 saya agak lupa. Nah, pada saat pandemi barang-barang itu tidak bisa diproduksi karena permintaannya menurun drastis. Nah, akhirnya waktu itu konsultasi dengan saya dan saya sampaikan Mas Arfian, ini mungkin orang tidak membeli jilbab atau membeli mukena gitu. Karena kondisinya mungkin biasanya kalau yang Lebaran itu panen, mungkin sekarang Lebarannya tidak begitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya menyampaikan waktu itu coba kita ngelihat apa masalah yang dihadapi sama orang yang menjadi peluang. Oh, sekarang orang pakai masker susah mahal gitu. Nah, sehingga akhirnya dibuatlah masker dari kain. Kain yang tadinya untuk buat jilbab dan yang lainnya dirubah menjadi masker waktu itu. Itu kejadian di bulan di bulan April Mei tahun 2020. Dan Masya Allah, yang tadinya beliau panik karena hutang masih sangat banyak, kain-kain tadi itu belum terbayar semua. Nah, justru malah ketika beliau bisa melihat peluangnya bahwa oh ternyata orang pakai kain dan waktu itu awal-awal masker kain, beliau bisa menjual hampir 5.000 sampai 8.000 per hari. Akhirnya memberdayakan orang, rekrut reseller sampai punya 2.000 reseller, dan alhamdulillah hutang-hutangnya terbayar semua, bisa membuka lapangan pekerjaan. Bahkan beliau bilang bahwa omset tahun kemarin adalah omset terbesar selama beliau buka usaha. Jadi ini contohnya. Nah,
Nah, lalu untuk bisa mengeksekusinya apa? Mungkin kalau kita sendirian takut, maka bernya apa? Berani dengan cara bersinergi. Nah, maka untuk kita bisa berani, maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana kita berani untuk mengeksekusi kayak tadi, mulai dari sekarang dengan cara apa? Nah, kalau saya tadi menyampaikan, ayo mulai dari sekarang, mulai dari sendiri dengan cara bersinergi. Kalau kita sendirian mungkin kita takut, tapi kalau kita bareng-bareng, kita ajak Mas Arfian, akhirnya dia untuk mengeksekusinya, dia nggak kerjakan sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia cari rekanan pabrik-pabrik yang ternyata pabrik-pabrik banyak yang mereka ordernya berhenti, tidak ada orderan gitu, diajakin kerjasama, dan bahkan sekarang Mas Arfian bisa mengakuisisi beberapa pabrik yang tadinya tidak memproduksi selama masa pandemi, sekarang berkolaborasi, bersinergi. Nah, jadi ada 3 tadi, jeliber. Jeli melihat peluangnya, dalam masa pandemi pasti ada peluang, 2021 pun pasti masih banyak peluang. Yang kedua, lincah menciptakan solusi. Jadi harus lincah, jangan idealis. Oh, saya jualannya misalnya jualan produk tertentu dan hanya ingin menjual produk itu saja gitu. Nah, maka kita kalau seandainya terlalu idealis dengan produk yang sudah kita miliki sebelumnya, susah untuk kita bisa mengeksekusi. Yang terakhir, menciptakan produk baru atau menciptakan ini baru, mungkin kita nggak berani. Kenapa nggak punya modal? Maka kalau kita bisa bersinergi, insya Allah itu akan mempermudah. Nah, ini ada 3 tadi. Dan yang terakhir, dan nanti mungkin insya Allah ada sesi tanya jawab mungkin ya setelah ini. Yang terakhir ada 3 pilar dalam belajar bisnis. Yang pertama, ketika kita ingin belajar bisnis, maka milikilah ilmu. Karena ilmu itu seperti lentera. Kita jalan kayak di gelap malam, mungkin kita nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Sudah mulai jatuh, sudah mulai rugi, sudah mulai ditipu gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Maka milikilah ilmu, sahabatku sekalian. Kenapa? Ilmu itu seperti lentera. Walaupun mungkin tidak bisa menunjukkan 100% langsung sampai ujung, paling tidak kita bisa ngelihat selangkah demi selangkah. Kita kayak naik motor di gelapnya malam itu kan, lampu kita mungkin hanya bisa melihat 2-3 meter ke depan. Tapi itu akan membuat kita menjadi berani untuk terus melangkah dan tidak nabrak-nabrak. Yang kedua, ketika kita mencari ilmu, maka pastikan ilmu itu datang dari seorang guru yang baik ya. Maka untuk dapat ilmu, maka kita cari sanatnya, kita berguru, cari ilmu. Ilmu tadi dengan cara kita mencari guru ya. Nah, mungkin sebenarnya ilmu banyak, mungkin orang bilang bisa lihat dari YouTube, bisa baca buku, bisa yang lainnya. Tapi kalau kita punya mentor, kita punya guru yang bisa membimbing kita langsung, kita bisa berdiskusi. Nah, maka milikilah guru. Dan guru ini, guru yang terbaik adalah guru yang mereka juga sudah pernah menjalankan, mereka sudah pernah praktek, mereka sudah pernah melalui, sehingga mereka bisa menjadi mentor buat kita. Dan yang terakhir, milikilah komunitas. Kenapa kok kita harus punya komunitas? Karena gini, kalau kita misalnya mau jadi seorang entrepreneur, tapi kita saat ini masih bekerja, dan komunitas kita tuh komunitas karyawan, ketika kita mungkin praktek, kita menjajakan jualan kita, bisa jadi teman-teman kita mungkin tidak mensupport kita gitu. Kenapa? Karena bisa jadi beda prioritasnya, beda dunianya gitu. Nah, misalnya kita down nih ya, kita nawarkan cerita kepada teman-teman kita yang karyawan, aduh saya baru latihan jualan, ternyata nggak ada yang beli. Teman kita bisa jadi komentarnya negatif. Siapa suruh jualan? Kita ini karyawan, rezekinya mungkin jadi karyawan saja, nggak usah ikut-ikutan jualan misalnya. Tapi kalau kita berkomunitas dengan komunitas entrepreneur, maka mungkin bisa jadi dapat masukannya yang positif. Aduh, saya down, ini sudah jualan, nggak laku-laku, ditanya. Berapa kali sudah nawarkan? 10 kali. Nah, mungkin dia cerita, yang sudah sama-sama entrepreneur. Wah, dulu mas saya jatuh bangun, nawarkan sampai ke 50 orang, baru laku. Udah, baru 10 teh, jangan down, kita jalan terus. Nah, itu kalau kita punya komunitas. Maka, ada 3 pilar dalam belajar bisnis, milikilah ilmu, milikilah guru, dan milikilah komunitas. Dan insya Allah, kalau kita memiliki 3 hal ini, maka 3 hal ini akan memperkuat kita untuk melangkah. Jadi, belajar entrepreneur, kalau bisa, tahu ilmunya. Ya. Yang susah akan menjadi lebih mudah kalau tahu ilmunya. Yang kedua, miliki guru, dan yang ketiga, miliki komunitas. Nah, 3 hal ini insya Allah akan difasilitasi sama teman-teman di DKM di DT, karena kita punya program namanya Santripreneur, yang di sana ada ilmunya, yang insya Allah sudah dikurikulumkan, ada gurunya, dan juga teman-teman akan bisa berkomunitas untuk meningkatkan ruhiyah dan juga rupiah. Nah, insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan malam hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Tapi pesan saya satu ya, apapun kondisinya, entah itu kita dalam masa pandemi, entah itu kita dalam masa sulit, entah itu dalam masa krisis, insya Allah itu adalah momen terbaik kita untuk menempa diri. Insya Allah itu adalah momen terbaik kita untuk kita menjadi lebih baik lagi.
Jadi seandainya pun kita tahun ini masih resesi katanya, sekalipun sekarang ini mungkin banyak ujian dan musibah mungkin yang menempa negeri ini, maka tetap harus optimis bahwa semua itu adalah takdir Allah, dan di dalam takdir Allah pasti ada hal-hal baik, ada hikmah yang bisa kita ambil ketika kita benar-benar bisa meyakini dan mengimani takdir-takdir baik tersebut. Maka dalam masa pandemi tadi sudah banyak saya ceritakan, teman-teman kita yang masih bisa bertumbuh, masih bisa buka cabang, masih bisa ekspansi, maka peluang itu masih terbuka lebar. Maka tugas kita tinggal tadi ya, jeliber. Jeli melihat peluang, ya. Yang kedua lincah dalam mengeksekusi solusinya, dan yang ketiga berani dengan cara bersinergi. Dan jangan lupa miliki ilmu, miliki guru, dan miliki komunitas. Semoga nanti kita bisa silaturahim lagi, karena insya Allah nanti ada program lanjutan gitu ya, program Santripreneur yang insya Allah ini kolaborasi kerjasama dari Tauhid dan juga Sukses Berkah Community yang alumninya sudah cukup banyak di seluruh Indonesia, teman-teman pengusaha-pengusaha sukses yang terbagi di banyak tempat, dan insya Allah bersedia untuk menjadi mentor-mentor Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Insya Allah itu Kang, hari ini syukran, jazakallah khairan kasiran, semoga manfaat ya. Saya kembali kepada Baik, Masya Allah, jazakallah khair, Coach, atas pemateriannya yang luar biasa. Dan tadi benar banget dari saya pribadi terkait lihat tadi hasil data grafik yang Coach sampaikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang atau bisnis-bisnis yang berkembang sekali ya. Sekarang kaget banget di sini. Di sisi lain ada banyak pemecatan atau PHK, tapi di sisi lain juga ternyata banyak banget bisnisnya yang luar biasa hebat gitu melejit. Oke, baik. Nanti pasti bakal banyak banget yang ingin bertanya, tapi sebelum sesi pertanyaan, insya Allah kita akan tampilkan video berikut ini kepada operator. Silakan untuk menampilkan videonya. Pesantren Darut Tauhid tidak berhenti karena pandemi. Ilmu harus terus mengalir dari generasi ke generasi. Bersama kita pelajari ilmu agama dan akademik secara online dengan guru-guru Darut Tauhid. Kita dapat berlatih membaca dan menghafalkan Al-Quran agar tartil baik dan benar dalam program-program Baitul Quran. Di antaranya, bimbingan baca Al-Quran atau BBQ, santri tahfidz Al-Quran non-mukim, santri tahfidz Al-Quran takhusus, dan santri tahfidz Al-Quran mahasiswa. Selain Baitul Quran, Pesantren Darut Tauhid melalui Dewan Kemakmuran Masjid memfasilitasi remaja, dewasa, serta lansia untuk mengikuti program secara online melalui program pesantren virtual. Selain ilmu agama, pendidikan umum pun menjadi pusat perhatian Darut Tauhid. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C melalui PKBM Darut Tauhid. Ilmu adalah cahaya. Jadilah cahaya bagi diri, bagi keluarga, dan sebanyak-banyaknya umat. Bersama program Darut Tauhid. Masya Allah. Nah, baik. Sahabat-sahabat, ayah bunda sekalian, itu adalah video terkait kegiatan kami yang ada di sini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab karena mungkin tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Coach. Barangkali dari peserta ingin menanyakan, boleh banget sekarang di raise hand atau via kolom komentar atau dinyalakan saja langsung mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, boleh untuk Oke, di sini udah ada yang raise hand. Mohon tunggu sebentar. Nah, silakan kepada Kang Denny Firmansyah terlebih dahulu. Kang Denny Firmansyah untuk bertanya kepada Coach. Silakan, Kang Denny Firmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, suara saya terdengar ya? Ya. Izin Coach, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Ternyata memang banyak sekali orang-orang di tengah pandemi ini justru makin sukses ya Coach.
yang tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh Coach juga. Alhamdulillah tadi juga sharing terkait dengan proses entrepreneur itu sendiri, alhamdulillah. Eh, saya ini Coach, saya sebagai seorang pekerja PNS Coach. Jadi ketika masa pandemi ini memang saya rasakan tidak terlalu berpengaruh Coach, karena setiap bulan ada gitu ya yang masuk ke rekening, kemudian yang lainnya juga ada gitu kan. Cuman yang saya rasakan memang ini kelihatannya sesuatu yang semu Coach. Jadi istilahnya mungkin di satu sisi terlihat seperti kenyamanan, tapi di sisi lain itu ada hal-hal yang sebenarnya ini dalam jangka panjang ini sepertinya harus yang diperbaiki nih mindset-nya nih. Nah, bagaimana caranya Coach ketika kita saat ini sebagai pekerja, posisinya sebagai pekerja, untuk merubah mindset-nya menjadi mindset yang wirausaha gitu, benar. Nah, mungkin bisa sharing ininya Coach, tips-tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah Kang Denny ya. Yang pertama, seperti tadi sudah disampaikan ada 3 ya. Guru, ilmu, memiliki ilmu, memiliki guru, dan komunitas. Ini akan membangun mindset. Entrepreneur itu bagi saya bukan profesi. Entrepreneur itu adalah sebuah sifat ya, sifat. Jadi artinya ketika entrepreneurship nempel kepada seorang siswa, bahkan Agim tadi dari masih TK sudah jualan. Nah, itu namanya entrepreneurship. Entrepreneurship ini dia sifat yang dia menjadi satu cara berpikir, cara bertindak kita gitu. Jadi walaupun kita sebagai seorang PNS, kita harus memiliki jiwa sebagai sifat sebagai seorang entrepreneur gitu. Jadi entrepreneur itu apa? Entrepreneur itu memiliki satu sifat untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, jadi seorang entrepreneur itu adalah bagaimana merubah sesuatu agar punya nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang di situ memiliki sebuah value yang seringkali dinilai sama orang menjadi sebuah rupiah. Nah, jadi contoh kayak tadi misalnya Agim nggak punya modal. Ini ada yang tanya soalnya tadi di sini. Ada yang tanya bagaimana kita berusaha kita nggak punya modal. Tadi AA sudah ngasih clue yang begitu luar biasa dan juga saya lakukan. Di buku pertama saya menulis judulnya The Power of Synergy. Bagaimana memulai usaha tanpa modal, tanpa uang, tanpa hutang. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya entrepreneur itu adalah sifat dan sesungguhnya entrepreneur itu adalah meningkatkan sebuah nilai. Misalnya, kalau kita ngelihat ada besi tua, mungkin harganya cuma 3.000. Nah, kalau seandainya besi tua tadi itu 3.000 diolah menjadi biji besi, dilebur jadi biji besi, maka nilai ini akan naik. Paling nggak sudah menjadi nilainya mungkin 10.000 per kilo. Yang belinya 3.000 jadi 10.000. Biji besi dijadikan plat naik lagi harganya, mungkin sudah jadi 100.000. Plat dijadikan sepeda motor, naik harganya puluhan juta. Plat yang sama dijadikan mobil, kasih teknologi, naik jadi ratusan juta. Nah, merubah atau memberi nilai tambah ini yang luar biasa. Kalau ini tadi terlalu canggih, kita ambil contoh deh, misalnya gini, jiwa entrepreneur itu. Kita misalnya jualan semangka. Semangka kita beli harga 8.000, kita jual harga 10.000. Bisa jadi mungkin kita semangkanya tadi itu punya tetangga, kita pinjam, kita bawa, misalnya kita dengan akad ini kita jualkan, kita dapat selisih 2.000, kita jualan namanya. Tapi mungkin orang yang lebih pintar semangkanya dipotong-potong menjadi semangka yang sudah diiris-iris, per potong dihargain 2.000, bisa jadi 10 potong 20.000, untungnya lebih banyak. Ya kira-kira. Dan yang lebih canggih lagi, per potong yang tadi harganya 2.000-an, di blender jadi jus. Harganya mungkin 1 gelas sudah 5.000. Kalau dikalikan dengan 10 sudah 50.000. Lebih mahal lagi, dapatnya lebih banyak, itu nilai tambah. Dan kalau seandainya mau lebih canggih lagi, gelasnya tadi itu kita jualan, kita kasih branding, ada namanya, misalnya Jungle Juice atau yang lainnya. Itu 1 gelas harganya udah bisa lebih mahal lagi. Nah, itulah jiwa entrepreneurship, meningkatkan nilai tambah. Nah, apa yang bisa kita tingkatkan nilai tambah? Banyak hal. Bisa barang, bisa jasa. Bisa yang melekat dalam diri kita, bisa yang dimiliki sama orang lain. Maka, apa yang harus kita lakukan, prinsipnya adalah bagaimana kita meningkatkan satu kemanfaatan. Jadi niat kita harus benar, bahwa kalau saya selalu menyarankan ke teman-teman, berbisnis itu membantu. Berbisnis itu membantu menyelesaikan masalah orang lain atau memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, di sana tugas kita sebagai seorang entrepreneur menciptakan nilai tambahnya. Dan di dalam nilai tambah itu orang menghargai kita dalam bentuk uang. Nah, misalnya, Kang Denny bekerja sebagai PNS, saya kurang tahu posisinya apa, tapi misalnya kok ternyata punya keahlian, yang keahlian itu bisa jadi nilai tambah. Di luar jam kerjanya, itu bisa menjadi satu nilai tambah gitu. Jadi di luar jam kerjanya, saya punya teman PNS juga di Kota Batu, di Malang, beliau di luar jam kerjanya, di sisa waktunya, masih menggunakan waktunya untuk dia berkarya.
dan ternyata masih bisa menghasilkan usaha gitu. Usahanya ada beberapa usaha, ada bimbingan umroh dan haji, KBH Armina, ada yang lainnya, dan itu ternyata bertumbuh ya. Jual peralatan kelengkapan umroh, sekarang karena lagi pandemi tidak jalan, akhirnya beliau menjadi beberapa konsultan di beberapa unit kegiatan usaha gitu, dan Masya Allah. Jadi apa yang menempel pada diri beliau dimanfaatkan untuk menjadi sebuah nilai tambah. Nah, jadi kuncinya gimana? Maka 3 tadi. Harus punya ilmunya, rajin-rajin belajar kayak hari ini, ya akhirnya karena kita belajar jadi dapat manfaat. Yang kedua, harus punya guru atau mentor. Nah, inilah yang akan terus mengasah mindset kita. Punya guru, punya mentor. Jadi seorang entrepreneur pasti punya guru, punya mentor. Rasulullah salah satu mentor pertamanya adalah pamannya. Dan yang ketiga, punya komunitas. Karena komunitas itu yang menjaga frekuensi kita tetap positif walaupun dalam kondisi, dan komunitas itu sumber informasi. Sumber informasi biasanya pandemi kayak sekarang, ada peluang apa ya? Nah, kalau kita berkomunitas, kita akan dapat informasi dari komunitas. Nah, insya Allah itu ya. Kang Deddy semoga menjawab pertanyaannya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik coach, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Kita akan lanjut ke Umi Kizi dari Jaksel. Silakan untuk Umi Kizi, silakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kizi, Coach. Menarik memang ilmu yang Coach sampaikan itu, tapi kemudian ketika saya menemukan 3 yang harus dimiliki oleh kita sebagai entrepreneur ini adalah memiliki ilmu, memiliki guru, dan memiliki komunitas. Nah, sebenarnya ketiga ini di kita sebenarnya sudah punya nih Coach. Ilmu ada Coach Ridwan, terus kemudian guru, nah ada Coach juga ya. Nanti kemudian komunitas juga sudah ada di grup WA. Nah, tapi bagaimana kemudian Coach dari 3 yang harus dimiliki kita ini kita wujudkan dalam bentuk implementasinya seperti apa? Yang kedua, saya ingin tanya berkait dengan teknis nih Coach. Bagaimana memanage keuangan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Gitu. Nah, kebetulan saya juga punya usaha, alhamdulillah dibimbing oleh tokoh nasional ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Saya kemudian bergerak di bidang, saya orang Minang, basalero.id. Nah, itu ordernya itu kiloan Coach. Jadi rendang 1 kilo, saya tidak main apa namanya tuh eceran gitu ya, tapi grosiran lah istilahnya gitu. Kemudian gulai kikil itu 1 kaki gitu, jadi 14 potong. Kemudian tadinya awalnya adalah saya diberi order oleh tokoh nasional ini yang kemudian itu kebutuhan keluarganya sebenarnya. Tapi beliau punya keinginan bagaimana usaha saya ini disuruh membuat stiker, kemudian membuat packaging yang kemudian bisa terjual nasional dan bisa di kalangan high class misalnya. Dan kemudian saya juga disupport dengan beliau pesan misalnya 5 kilo rendang misalnya, tapi dibagi menjadi setengah kilo yang kemudian beliau berbagi ke teman-temannya gitu. Nah, kemudian temannya itu ada yang order gitu ya. Tapi tidak ini sebenarnya Coach, tidak selalu ya gitu. Misalnya setahun itu ada 2 kali gitu. Tapi lumayan juga sih sebenarnya. Nah, namun saya ingin belajar untuk bagaimana memanage keuangan sehingga kemudian saya bisa melihat atau hasil yang result, atau tadi kan Agi bilang bahwa jangan lihat hasilnya, tapi kemudian karena hasil itu adalah bonus kata A, tapi kemudian adalah niat dan proses gitu. Nah, saya ingin diberi prosesnya ini sehingga kemudian hasil itu menjadi satu bonus. Syukran wa jazilan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Yang pertama tadi ada 2 pertanyaan. Kalau tadi saya simpulkan, bagaimana kita tadi mempraktekkan dari 3 tadi, ilmu, guru, dan komunitas. Nah,
tentunya 3 hal ini harus terkait dalam satu program atau bisa terikat untuk itu bisa berkelanjutan. Misalnya contohnya program setelah ini ada namanya program Santipreneur. Nanti di Santipreneur itu di sana ada ilmunya gitu ya. Nanti ada gurunya. Gurunya juga bukan hanya saya tapi juga banyak teman-teman mentor-mentor nasional yang insya Allah nanti akan berkenan membantu dan nanti akan dibuatkan kelompok-kelompok kecil yang di sana insya Allah nanti akan secara kontinu selama program nanti akan ada pendampingannya. Nah, ini contoh sederhananya. Saya juga di program di SBC ada nanti lanjutannya nanti dari teman-teman Santipreneur kalau mau ikut kita punya program gratis juga setahun namanya OYC One Year Coaching. Itu juga bisa untuk menjadi media gitu ya. Artinya kontinuitas itu diperlukan. Kontinuitas itu artinya ketika kita belajar kita nggak bisa cuman sekarang ikut live Zoom sekali 2 kali selesai gitu. Karena pasti secara keberlanjutannya itu terputus gitu. Nah, maka teman-teman harus belajar 3 hal tadi untuk terus memiliki ilmu itu tidak boleh berhenti dari buayan sampai liang lahat. Yang kedua, untuk kita belajar dengan guru menjadi dekat dengan mentor itu terus. Kenapa? Karena masalah-masalah di perjalanan bisnis kita nggak pernah tahu gitu ya kira itu. Dan yang ketiga tadi berkomunitas itu menjadi medianya, sarana untuk terus continue. Nah, itu yang pertama jadi Umi Kizi tadi. Nah, yang kedua tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan atau paling sering ditanyakan sama ibu-ibu biasanya ya. Kenapa? Karena seringkali ibu-ibu ini memegang 2 keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Ya, jadi ini kalau kita tidak disiplin dan ini tercampur, ini akan jadi masalah di kemudian hari biasanya, gitu ya. Apalagi kalau dalam perusahaan kita melibatkan ada orang lain, gitu. Nah itu akan jadi masalah juga, gitu. Nah maka yang pertama apa? Maka yang pertama adalah saya selalu menyarankan di dalam bisnis itu sebenarnya ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama itu masih baru mulai atau startup. Tingkatan kedua dia running, dia sudah mulai berjalan. Tingkatan ketiga growing, bisnis itu sudah bertumbuh, sudah bagus, sudah punya tim. Tingkatan keempat itu established, bisnisnya sudah bisa kita delegasikan, kayak tadi ini sudah bisa didelegasikan jalan. Dan terakhir mature. Mature itu sudah matang sekali, bisnisnya sudah bisa kita udah bisa pensiun, udah bisa kita wariskan atau kita jual perusahaan kita dan seterusnya. Ini 5 tingkatan. Nah, pengelolaan keuangan dalam 5 tingkatan ini tentu berbeda. Kalau kita masih startup, kita masih baru usaha, nah minimal pertama kali ya kalau masih startup biasanya masih banyak yang tercampur. Kenapa? Karena usaha belum bisa benar-benar bertumbuh atau menghasilkan, jadi uang pribadi, uang perusahaan masih kecampur. Tapi ketika sudah mulai running, bisnis sudah mulai jalan, saran saya mulai dipisah. Nah, caranya gimana cara memisahnya? Maka bukan hanya sekedar memisah rekening, ini rekening perusahaan, ini rekening pribadi. Tapi saya menyarankan biasanya kita pribadi di perusahaan kalau bisa kita digaji gitu. Jadi kita misalnya sebagai direktur atau kita sebagai tim di perusahaan itu kita punya gaji. Jadi kita hidup dari bukan hanya bukan ngambil-ngambil uang perusahaan, tapi perusahaan punya cash flow sendiri, dia berjalan dan kita tiap bulan digaji. Kayak tadi misalnya teman-teman. Jadi kalau saya ngerasa kalau kita digaji, iya kan kita direktur. Atau kalau kita kan masih menjadi tim yang bekerja sebagai karyawan juga di perusahaan kita. Jadi nggak apa-apa kita punya gaji. Nah, dari gaji itulah untuk kita hidup. Nah, sehingga kita bisa mengukur perusahaan kita mampunya menggaji kita berapa. Nah, itu boleh, itu nggak ada masalah. Sehingga nanti dari situ kita bisa mengukur gaya hidup kita tidak melebihi dari gaji kita dari perusahaan. Nanti kalau suatu saat ternyata sudah bisa bertumbuh makin besar, saya biasanya profesional bahwa kita di perusahaan kalau bisa digaji. Kenapa? Ini penting. Karena kalau kita tidak pernah bisa, kita ngambilnya free, kita ngambilnya itu dari perusahaan itu tidak jelas, kita nggak bisa ngukur perusahaan ini sebenarnya profitnya berapa. Nah, kalau kita nggak tahu profit perusahaan itu berapa, bagaimana kita membayar zakatnya, zakat dari pendapatan kita, bisa jadi kita salah hitung kan. Jadi masalah keuangan ini jadi sangat penting sekali nanti dipelajari. Soal itu. Jadi yang pertama tipsnya adalah memisah uang tadi, bukan hanya sekedar memisah rekeningnya, tapi kita profesional menggaji diri kita. Kira-kira sebagai owner atau kita sebagai direktur atau sebagai karyawan juga di perusahaan. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Masya Allah, jazakallah khair, Coach, terkait tadi jawabannya. Dan tadi terkait seputar informasi-informasi yang diberikan oleh Coach, nanti kita akan bakal sambungkan dulu sesi tanya jawabnya. Sebelum sesi tanya jawab berlangsung kembali, saya selaku MC izin menyampaikan sesuatu terkait program-program yang dilaksanakan Pesantren Darut Tauhid. Nah, tadi banyak juga yang nanyakan di kolom komentar, begitupun tadi yang langsung terkait program-program Pesantren Darut Tauhid. Nah, selama masa pandemi ini, program Pesantren Darut Tauhid tetap berjalan dan
membuka program-program virtual, di antaranya adalah program pesantren virtual dan juga ada program pesantren virtual weekend. Dan juga akan ada program pesantren mahasiswa virtual juga, dengan nanti akan ada bimbingan Quran, tahsin, dan juga salah satunya akan ada program Santripreneur ini. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat-sahabat ayah bunda semuanya bisa langsung hubungin saja di nomor 081 910 20 6060. Sekali lagi, 081 910 20 6060. Nah, jadi informasi terkait program pesantren Darut Tauhid virtual bisa didapatkan melalui situs yang ada di Darut Tauhid. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Coach. Di sini sebenarnya Pesantren Darut Tauhid mempersembahkan pesantren virtual 21. Program pesantren virtual. Program pesantren virtual merupakan program pembelajaran agama Islam, monitoring ibadah harian, halakoh Al-Quran, mentoring, serta konsultasi secara online dengan tema pembelajaran yang bisa dipilih sesuai kebutuhan peserta. Tersedia kelas reguler selama 12 hari atau kelas weekend setiap hari Sabtu dan Ahad selama 1 bulan. Santripreneur Darut Tauhid. Santripreneur Darut Tauhid adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus selama 3 bulan untuk melahirkan pengusaha yang berwawasan Islami, berakhlakul karimah, serta memiliki kemampuan dasar untuk menjadi pengusaha sukses dan berkah bersama para mentor yang berpengalaman di bidangnya. Program Pesantren Mahasiswa Virtual PPMV. PPMV adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus bagi mahasiswa-mahasiswi muslim di seluruh Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas diri dengan pemahaman agama Islam yang baik serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Program Daurah Sehati. Program Daurah Sehati adalah program pembinaan dalam persiapan menuju pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dengan perpaduan materi pranikah dan konsultasi guna mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Program Pesantren Muslimah. Program Pesantren Muslimah adalah program pembelajaran virtual yang dirancang khusus untuk wanita-wanita muslim agar menjadi muslimah yang teguh dalam akidah, faham dalam fikih ibadah, dan menjadi sosok muslimah yang dirindukan syurga. Darut Tauhid English Program. Darut Tauhid English Program adalah program kursus bahasa Inggris yang menggunakan platform terbaik di dunia yang menawarkan program-program terbaik untuk general English dari beginner sampai advance, TOEFL, IELTS, TOEIC preparation, dan program terbaik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Santri Tahfizul Quran Mukim Tahosus. STQ Mukim Tahosus merupakan program tahfiz mukim dengan minimal program 1 tahun, maksimal 3 tahun. Profil output STQ Mukim Tahosus adalah melahirkan santri-santri yang hafal Quran 30 juz mutkin, bertauhid, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi umat. Program Tahfizul Quran Tematik. TQT merupakan program tadabur dan tahfiz Al-Quran secara tematik berdasarkan surat pilihan selama 5 kali pertemuan dengan metode TQT yang dibimbing langsung oleh tim pengajar Baitul Quran Darut Tauhid. Program Studi Al-Quran Intensif SQ. SQ merupakan program yang berfokus pada pemahaman dasar-dasar ulumul Quran secara sistematis. Pelaksanaan program setiap hari Selasa dan Jumat selama 3 bulan dengan sistem pembelajaran virtual. Untuk informasi dan pendaftaran,
sahabat bisa menghubungi hotline pesantren Darut Tauhid di nomor 0819 1020 6060 atau kunjungi website kami di www.darutauhidvirtual.com. Oke, baik. Ustadz, Coach, mohon maaf tadi terpotong dengan video. Sebenarnya tadi Coach ada banyak sekali pertanyaan. Karena kendala waktu, mungkin kita coba dulu satu pertanyaan lagi. Dari tadi sudah ada yang mengacungkan tangannya atas nama Abu Afa. Silakan untuk Kak Abu Afa untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, makasih MC. Assalamualaikum, Coach. Terima kasih ada kesempatannya. Kebetulan saya dari Lampung ini. Ya, menarik sekali, Coach. Bagaimana tadi entrepreneur itu dikatakan jadi sebuah sifat. Kebetulan saya karyawan. Jadi pengennya itu karyawan tapi pengennya sih berdaya gitu, Coach. Punya penghasilan tambahan segala macam. Nah, setahun 2 tahun terakhir ini saya mencoba untuk sambil berjualan gitu, Coach. Ya, pakaian muslim lah gitu ya. Muslim item mulai peci, sarung, busana. Tapi belum maksimal. Lalu juga saya tertarik juga misalnya di masa pandemi ini dengan adanya produk kesehatan. Saya ingin bergabung misalnya di sebuah itu namanya mungkin MLM atau apa gitu, Coach ya, yang mereka punya support system. Itu sebenarnya baik nggak sih, Coach, untuk saya sebagai seorang pemula gitu, untuk terjun di dunia bisnis atau dagang. Mohon masukannya, Coach. Atur nuhun. Insya Allah. Sebenarnya kelebihan bagi seorang karyawan ketika berbisnis itu yang pertama karena karyawan itu dia punya penghasilan tetap. Berbeda dengan mereka yang benar-benar misalnya terjun di bisnis yang background-nya yang bukan karyawan, artinya benar-benar menghasilkan dari jualannya. Sehingga seringkali kemudahan dengan kita masih punya penghasilan dari kantor itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya kalau kita jualan nggak laku kita masih bisa tetap punya pendapatan, tapi negatifnya semangat daya juangnya jadi lebih lemah. Tidak seperti mereka yang kalau seandainya benar-benar tidak punya pendapatan. Nah, maka ini Abu Wafa, ini Masya Allah ini luar biasa dari Lampung ya. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan, ya, kalau tadi ditanya sebagai ini apa? Ada namanya sinergi, tadi yang kita sampaikan. Nah, sinergi itu artinya kita bekerja sama dengan mereka yang sudah punya produk. Rasulullah, Nabi Muhammad ketika pertama kali berjualan pun kalau kita ngelihat menggunakan barang-barangnya saudagar yang sudah dimiliki. Misalnya salah satunya adalah barang miliknya Bunda Khadijah gitu. Artinya yang dijualkan gitu. Nah, jadi artinya sinergi ini kita sebenarnya tidak harus ikut MLM atau yang lainnya, tapi poin pentingnya adalah bahwa kita tahu kayak tadi saya sampaikan, oh ada masalah apa atau ada peluang apa. Jadi jangan berangkat dari produk. Kebanyakan dari kita kesalahannya adalah kita berpikir mau jualan apa. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya tugas kita kan menyelesaikan masalah. Maka kita harus menggunakan 2 telinga itu lebih banyak daripada mulut kita. Artinya apa? Kita, bagi saya sering bilang sama teman-teman, stop selling, start helping. Berhenti untuk jualin, tapi mulai dulu dengan berpikirnya adalah membantu. Nah, maka prinsipnya apa? Kita dengar di sekeliling kita, di lingkungan kita, teman-teman kita, apa sih yang menjadi masalah? Mereka punya kebutuhan apa? Nah, di Yogyakarta ada namanya Mas Irham, dia mendengar tuh, ternyata di masa pandemi, emak-emak atau mbak-mbak yang kerja itu, mereka tuh pengen jajan tapi takut, khawatir. Akhirnya dia membuat dessert box. Dessert box itu cuma kayak makanan, taruh Tupperware kayak gitu, ya, dan dia kerjasama dengan orang yang bisa membuat. Jadi dia hanya menjual saja. Tapi Masya Allah ternyata sekarang selama masa pandemi bisa buka 200 distributor seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ternyata yang butuh banyak. Nah, jadi prinsip pertamanya adalah bahwa tadi stop selling, start helping. Mulai dari berpikir membantu, karena setiap masalah ada peluang. Nah, jadi pesan saya tadi itu. Jadi jangan berpikir saya jual produk apa, tapi kira-kira yang berpikir adalah orang-orang di sekeliling saya kira-kira butuh apa. Nah, jadi itu akan, mereka punya masalah apa, itu akan jauh lebih mudah. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik Coach. Terima kasih atas jawabannya Coach. Nah, kembali lagi, ini mungkin kita bacakan Coach satu pertanyaan lagi yang tadi di chat karena mungkin dari tadi nanya baru kelihatan sekarang Coach. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir dan saya ucapkan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang memang belum bisa disampaikan saat ini. Jadi nanti insya Allah kalau teman-teman, ayah bunda, dan sahabat-sahabat semua yang bertanya, boleh banget nanti disampaikan via panitia, nanti disampaikan ke coach langsung. Atau boleh langsung nanti ke coachnya via sosial media, boleh banget. Ini coach, ada yang bertanya, seperti ini coach, bagaimana menghadapi pesaing bisnis yang mengharapkan kita menjual sesuatu dengan harga agak mahal dari pesaing itu. Padahal penjualan dengan harga yang kami keluarkan itu sudah mendapat keuntungan yang lumayan gitu. Jadi bagaimana menghadapinya, Coach? Dan yang kedua katanya bagaimana menghadapi sistem penjualan mitra yang dengan keuntungan yang terlalu besar. Itu Coach dari Bombana Hadina. Ya, nah ini karena saya belum tahu usahanya atau bisnisnya apa, jadi mungkin jawabnya tidak bisa terlalu spesifik. Tapi yang pertama adalah bagaimana menghadapi kompetitor yang mengharapkan kita menjual produk lebih mahal. Nah, sebenarnya di dalam kompetisi itu bebas. Artinya justru lebih bagus kalau kita punya produk bisa dijual mahal daripada kita ketemu kompetitor dan kita harus banting-bantingan harga. Karena yang paling sering terjadi di dalam dunia bisnis itu kita berkompetisi yang akhirnya kompetitor itu jual lebih murah, akhirnya kita jual lagi lebih murah, terus saja kayak gitu. Nah, akhirnya malah nggak ada yang dapat untung gitu. Nah, jadi kalau dalam kita berkompetisi, menurut saya kita tidak perlu terlalu berpikir untuk kayak tadi harus siapa menang, siapa kalah dan seterusnya. Kenapa? Karena masing-masing punya rezeki. Masing-masing punya rezeki. Maka lakukanlah perdagangan atau perniagaan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang hasan. Kenapa? Cara itulah yang akan menentukan. Karena di akhirat kelak kan kita tidak ditanya berapa banyak hartanya. Masalah harta itu ditanyanya adalah dari mana untuk apa. Nah, ini yang menarik nih. Jadi maka dari situ proses itu menjadi penting. Nah, bagaimana menghadapi kompetitor? Yang tadi kalau saya bilang yang pertama, kompetitor itu kalau perlu kita ajak sinergi. Ya, kita kalau saya pribadi itu kadang tidak melihat kompetitor atau kompetisi, tapi ngelihatnya adalah sparring partner untuk membuat kita jadi lebih baik. Nah, itu poinnya. Ya, nah, poin kedua, sistem kemitraan yang membuat keuntungannya besar gitu ya. Nah, ini yang saya kurang tahu spesifik yang dimaksud dari pertanyaannya seperti apa, tapi coba saya jawab. Nah, dalam sistem kemitraan, biasanya contoh kayak misalnya kita bermitra itu membuat distributor, agen, reseller, itu kan kita berbagi hasil. Nah, ada yang bisa 20%, 30%, bahkan di dunia fashion itu ke distributor sampai 40%. Nah, maka kita harus bisa mengukur apakah bisnis kita itu punya kemampuan untuk sharing margin sebesar itu gitu. Jadi kalau kita tidak mampu maka kita harus mengalokate kira-kira keuntungan kita berapa dan berapa yang bisa kita share. Nah, itu yang harus kita kita harus punya hitungannya gitu. Artinya, oh, margin saya ternyata cuma 30%. Oh, kalau margin kita cuma 30% dan kita bermitra, mungkin berarti kita hanya bisa memberikan sharing kepada mitra maksimal 15% karena kita masih bisa harus hidup dengan margin dari 30% tadi. Kalau dibagi 15 kan berarti kita masih ada 15%. Itu contoh sederhananya. Nah, jadi dalam hitung-hitungan kemitraan, kita tetap harus tahu berapa sih sebenarnya margin kita. Sehingga tidak semua bisnis itu sebenarnya layak atau bisa dimitrakan. Gitu. Nggak semua bisnis itu bisa dibuat kemitraan. Gitu. Ada bisnis memang tidak bisa dibuat kemitraan. Contohnya kayak Indomaret. Indomaret, Alfamart itu marginnya dia kecil. Karena dia retail, paling cuma 10% gitu ya, 15%. Sehingga model bisnisnya adalah dikelola oleh Indomaret, Alfamart, dan mitranya hanya seperti investor saja. Nah, jadi dia berbagi hasil bukan dari penjualan berapa persennya, tapi berbagi hasil dari hasil secara keseluruhan, sekian persen untuk investor, sekian persen untuk pengelola. Nah, itu cara bekerja. Tapi ini lebih advance ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di sesi khusus karena ini pembahasan tentang ini teknis sekali. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Baik Coach, terima kasih Coach atas jawabannya. Nah, ini karena masih ada waktu, Coach, masih boleh bertanya nggak, Coach? Fadl, kalau boleh bertanya boleh, atau saya tutup dengan closing statement juga boleh? Oke, boleh, karena ini dari tadi masih banyak yang raise hand, Coach. Baik, kalau boleh satu lagi ya, Coach ya, sebelum closing statement dari Coach nanti.
khawatir ini kecewa para audiens. Jadi kita coba pertanyaan selanjutnya. Dari tadi ini ada yang bertanya Coach. Dari namanya Ilmam Anugrah Hadi, Coach. Mangga untuk Kang Ilmam untuk bertanya, silakan Coach. Halo Kang Ilmam, ada? Oh, tidak ada sepertinya ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, langsung saja Coach, kita masuk ke closing statement dari Coach, silakan. Sahabatku sekalian, yang semoga selalu Allah rahmati, ya Masya Allah ini tadi banyak pertanyaan dan mungkin kalau seandainya belum bisa terjawab, nanti bisa ditanyakan di postingan saya di Facebook ataupun di Instagram dan Facebook juga @ridwanabadi, nanti bisa dicari. Nah nanti postingan tentang kegiatan kita malam ini ada flyernya di sana, nanti di komennya boleh ditanyakan, insya Allah nanti kita coba jawab. Nah closing statement saya malam hari ini, sahabatku, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh AA, bahwa entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan. Dan satu hal yang terpenting dari kita menjadi seorang pengusaha adalah kita niatkan bahwa kita berusaha itu adalah menjadi jalan ibadah kita. Kita berbisnis itu menjadi jalan ibadah kita. Karena sesungguhnya bisnis bukan hanya bicara tentang untung rugi semata. Tapi bisnis juga berbicara tentang bagaimana kita menjalankannya, halal dan haram, surga dan neraka. Maka karena itu milikilah ilmu agar apa? Kita tidak salah jalan dalam kita berbisnis. Ya. Karena dengan ilmu, insya Allah kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Yang kedua, milikilah guru atau mentor sebagai tempat untuk kita bertanya, sebagai tempat itu kita meminta nasihatnya. Dan yang terakhir, milikilah komunitas. Teman-teman yang sesama pengusaha, sesama entrepreneur, yang insya Allah bisa menjadi tempat kita bertukar pikiran, mencari informasi, dan juga ketika kita galau, kita punya teman untuk kita berbagi kegalauan kita. Nah, maka sahabatku sekalian, ya, apa yang sudah kita pelajari malam ini akan menjadi sia-sia kalau seandainya tidak kita praktekkan. Maka mulai hari ini azamkan niat kita untuk menjadi seorang pengusaha yang bukan hanya sekedar mencari uang, tapi seperti tadi, menjemput rizki. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha yang lebih bertakwa lagi dengan bisnis kita menjadi meningkatkan ibadah kita, dan semoga usaha kita bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah nanti. Jadikan bahwa bisnis itu kendaraan kita untuk menuju surganya Allah. Semoga seluruh sahabat sekalian yang hadir malam hari ini, Allah berkahi, Allah berikan kemurahan dalam rizkinya, Allah lapangkan rizkinya, dan Allah jadikan kita semua insan-insan yang terus dikokohkan keimanan dalam hatinya, menjadi pengusaha yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih jazakallah khair pada Coach atas ilmu sharing-sharingnya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang memang ingin menjadi seorang entrepreneur. Dan buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ayah bunda sekalian, insya Allah tadi sudah disampaikan juga dan diberitahukan juga oleh Coach bahwasanya insya Allah kita dari Masjid Darut Tauhid mengadakan program Santripreneur yang angkatan kedua. Nah, jadi buat sahabat-sahabat, teman-teman semua, ayah bunda semua, bagi yang ingin belajar tentang entrepreneur dan juga diselingi dengan hal-hal berlandaskan Islam, yaitu tauhid-tauhid. Jadi bisnis sambil beribadah, namanya juga Santripreneur, bisa banget mendaftarkan untuk kegiatan Santripreneur ini langsung di www.daruttauhidvirtual.com sampai tanggal 14 Februari. Dan mulai kegiatannya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari. Jadi nanti sahabat-sahabat, ayah bunda semuanya bisa langsung mengunjungi situs www.daruttauhidvirtual.com. Nah, itu informasi yang bisa disampaikan. Dan tidak lupa tadi saran atau nasihat dari Coach yaitu tentang jeliber. Jeli, lincah, berani, dan juga miliki ilmu, guru, dan juga komunitas agar kita kuat dalam berwirausaha. Insya Allah kita semuanya bisa untuk memulai usaha
berbisnis bersama Allah, lestarikan ruhiyah dan rupiah di masa pandemi. Baik, itu saja kegiatan webinar Santripreneur untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada kesalahan dari banyak teknis di sini, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat diterima oleh peserta semuanya. Akhir kata, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilahi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, sekali lagi, untuk informasi bisa dikunjungi website kita, yaitu di www.darutauhidvirtual.com, atau teman-teman bisa langsung kunjungi aja di Masjid Darut Tauhid jika ingin tahu informasi langsung di Darut Tauhid. Baik, terima kasih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله